أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أو كما قال تعالى في آية أخرى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sadiqul adil amin man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minad nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-ukhra Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Al-hadis wa kama qala sadaqallahu al-azim sadaqa rasul karim wa ala dzalika min asyahidin. Ila hadratil kiram ar-rais li ta'mir hadzal masjid al-fathu fi al-imamah wal imarah li hadhihi al-maskanah Kabupaten Bandung ya hafazakumullah wa ila al-asatid wal asatidah al-mustaqimina wal mustaqimat li da'wati ila Allah wa li iqami syar'il Islam fi wala hadzal masjid al-fathu wa ila azwama wa ikhwa fillah al-mutaharikin wal mutaharikat fi al-harakah asy-syababiyah al-fatayat hiwala hadhil mantiqah soreang wa ilal hadirin wal hadirat wa haykum bi tahiyatil islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali di kajian di Masjid Al-Fatih ini bersama pemuda Al-Fatih, dan insyaallah ini akan terus kita adakan sebagai bentuk perwujudan dari ittiba kita kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Betapapun tadi kita ada kajian ba'da salat Jumat di Ranca Walini, di Ranca Bali. Tadi jam 3 ya. Jam 3 kurang seperempat kita take off dari Ranca Walini. Tadi saya ngebut ya, ngadak-ngadak jadi Michael Schumacher. Serasa saya ada di Formula 1 tadi. Ya, bisa nyusul saya? Nggak bisa nyusul. Mohon maaf tadi saya agak ugal-ugalan. Sebetulnya saya tancap gas tadi bukan karena saja ingin segera hadir di sini, tapi karena tidak kuat pengen ke toilet tadi. Kok terus terang begini ada amat. Subhanallah tadi bisa cepat ya, jam 4 kurang dari jam 4 ya, pas jam 4 pas kita bisa sampai. Jadi 1 jam dari Ranca Walini ke sini. Betapapun tadi macet luar biasa, alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa datang kembali. Maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin beliau telah sempurna menyampaikan risalah Islam. Karena Allah yakin Rasulullah telah sempurna melaksanakan perintah Allah, menyampaikan risalah Islam. Ada tidak yang kurang dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Tidak ada. Maka jika hari ini ada seseorang yang mengaku Muslim, mengaku beriman pada Allah dan Rasul, mengaku beriman pada Al-Quran dan Sunnah, tapi dia melakukan perkara baru yang tidak Rasulullah SAW contohkan, maka dia telah memfitnah Rasulullah SAW, telah mengkhianati risalahnya. Inilah yang difatwakan oleh Imam Malik bin Anas di dalam kitabnya Al-Muwatta.
Ya, para bola kenal sama Imam Malik? Kenal ya? Tapi tahu Imam Malik ya? Nah, Imam Malik ini putranya Anas bin Malik. Ya. Putranya Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah yang paling terakhir hidup di muka bumi. Usianya 125 tahun, anaknya 125 orang. Usianya 125 tahun, anaknya 125 orang. Istrinya berapa? Teh. Anaknya 125 orang, istrinya berapa? Kalau satu nggak mungkin kan? Kalau 4 mungkin tidak. 125 dibagi 4 berapa? 30. Sanggup melahirkan 30 kali? Turun mesin. Ya. Betapapun putra Anas bin Malik ini banyak, semuanya jadi ulama. Yang laki-lakinya. Salah satunya adalah Imam Maliki, Imam Malik bin Anas. Jadi Anas ini unik. Punya ayah namanya Malik, punya anak namanya Malik. Kaluhur Malik, kehendak Malik. Itu Anas bin Malik. Nah, Imam Maliki, putranya sahabat Anas bin Malik, berarti beliau tabi'in. Beliau menukilkan dalam satu kitabnya, kalau tidak salah di dalam kitab Al-Muwatta', beliau berfatwa, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatan." Barang siapa yang mencari perkara baru di dalam Islam, perkara ini baru, apakah itu keyakinan, apakah itu pandangan, apakah itu faham, apakah itu gerakan, dan baru, yaraha hasanatan, lalu dia mengklaim ini benar, ini bisa membuat Islam zahir, ini bisa membuat umat Islam menang, ini bisa membuat syiar Islam tegak di muka bumi, faqad za'ama, maka sungguh dia telah memfitnah, menuduh anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW khana risalatan, mengkhianati risalah Allah. Kalau dengan cara itu Islam bisa tegak, kalau dengan faham itu Islam bisa zahir, kenapa Rasul tidak menyampaikan pada kita? Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan? Nah, inilah kehati-hatian kita di dalam menyampaikan sesuatu di dalam Islam. Ya. Maka walaupun sesuatu itu benar, tapi kita belum punya ilmunya, lebih baik diam. Walaupun apa yang dibicarakan itu benar, tapi kita tidak tahu, lebih baik kita diam. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah akan menghisab apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan, dan apa yang kita yakini. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang, saya kira temanya nyambung tadi ya. Jadi mohon maaf kalau tadi di Rancawal ini tadi ada di Rancawal ini ya. Subhanallah. Ya, insyaallah pahalanya besar nih Kang Fahrul ya. Belum nikah Kang Fahrul ya? Teh belum nikah. Ya, kalau saya baru 1 kali. Baik. Sampai mana tadi? Banyak iklan. Sampai mana? Kan sampai mana tadi Kang? 1 kali. Itu iklan itu. Sampai mana tadi? Ya Allah, mohon maaf. Oh iya tadi, ya mohon maaf tadi kajiannya yang hadir di sana, saya kira nyambung temanya, tapi ternyata tentang Syiah ya. Awal mula munculnya Syiah, jadi mohon maaf yang tadi saya sampaikan di Rancawal ini tidak bisa saya lanjutkan. Ada yang hadir tadi di Rancawal ini baru 1 orang ini ya. Kayaknya belum nyampe, masih di jalan tadi, macet. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW, beliau itu ada 3 fitnah yang akan melanda umatnya sampai hari kiamat. Jadi ada 3 fitnah yang Rasulullah SAW sebutkan setelah beliau wafat akan menimpa sahabat Rasulullah sampai pada umatnya akhir zaman, sampai munculnya Imam Mahdi. Kira-kira 3 fitnah ini apa? Ada yang tahu pulang sekalian? Yang tahu, ini door prize dari saya. Ini yang suka dipakai sama Uzma, Ustaz Zulfikri Muhammad Ali. Ini saya dapatkan langsung dari Pekanbaru. Ya, langsung dari sana. Ada yang tahu 3 fitnah apa? Kang Fahrul? Fitnah? Dajjal. Itu bagian dari fitnah yang ketiga.
Ya, bagian dari fitnah yang ketiga, dan itu fitnah yang terburuk di fitnah yang ketiga. Ada teh? Nanti kalau teteh pakai ini nanti dekat dengan saya. Baik, ini dia, teman sekalian, 3 fitnah yang menjadi pembuka terjadinya huru-hara akhir zaman yang terakhir kali. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, kepada Abdullah dan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu ketika kami duduk-duduk, bainama nahnu julusan inda Rasulullah SAW. Ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah SAW, bermajlis bersama Rasulullah SAW, nahnu natadakkaru anil fitan. Kami berbicara tentang banyak fitnah yang akan menimpa umat ini. Beliau pun banyak bercerita mengenai fitnah tadi. Fadzakarna anha. Faqal, maka kemudian Rasulullah bersabda, thumma zakara fitnatal ahlas. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan fitnah ahlas. Nah, ini fitnah pertama. Fitnah pertama ahlas. Fitnah kedua fitnatus sarra. Fitnah ketiga fitnah duhaima. Ini 3 fitnahnya. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 fitnah. Fitnah pertama tadi fitnah ahlas. Ini fitnah ahlas nih. Fitnah yang kedua fitnatus sarra. Fitnah yang ketiga fitnah duhaima. Mana fitnah duhaima? Nah, ini fitnah duhaima. Fitnah ahlas, fitnah sara, fitnah duhaima. Ini 3 fitnah yang akan melanda umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Apa itu fitnah ahlas? Seseorang bertanya, apakah yang maksud dengan ahlas itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu fitnah pelarian dan peperangan. Al-harb wal hurub. Fitnah ahlas ini akan menyebabkan seseorang terusir lalu dibantai. Inilah yang dialami oleh para sahabat, dimulai dari Umar bin Khattab sampai Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Ahlas itu jamak taksir dari hilsun. Hilsun itu artinya pelana kuda. Pelana kuda kan nempel gitu. Nah, fitnah ini menyebabkan seseorang tidak bisa terlepas. Sekali dia terkena fitnah ahlas ini, dia akan terus terkena sampai dia mati. Itu fitnah ahlas. Ya, dan fitnah inilah yang menimpa dimulai dari sahabat Umar bin Khattab sampai Husain. Kenapa dimulai dari Umar? Nah, suatu hari Umar bin Khattab datang. Pada saat itu para sahabat dan tabi'in, mereka sedang berkumpul membicarakan sesuatu. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada mereka, ayyukum yahfazu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitan? Siapakah di antara kalian yang hafal hadis Rasulullah tentang fitnah huru-hara? Nah, di tengah-tengah mereka ada Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ini adalah pemegang kunci rahasia Rasulullah SAW. Orang-orang munafik yang saat itu ada di masa Rasulullah yang hafal namanya Huzaifah. Ya. Bahkan Huzaifah ini bisa mencium seseorang munafik atau tidak dari bau kesangnya. Munafik manis ya. Oh enggak, kamu enggak. Seperti itu. Saking hebatnya Huzaifah. Ya, jadi hati-hati dengan keringat ya. Makanya pakai minyak wangi ini. Insya Allah nanti saya jualan. Nanti beli ya. Biar enggak munafik. Ilajeng Suping, Pak Haji. Subhanallah, terus lagi. Baik, Bapak Makumullah, itu fitnah ahlas. Dimulai dari Umar. Nah, Umar bertanya, ayyukum yahfazu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitan? Siapa di antara kalian yang tahu tentang hadis tentang fitnah? Huzaifah berkata, fitnah seseorang terkait dengan istrinya? Bukan. Au biwaladih? Atau karena anak-anaknya? Bukan. Au bimalih, atau fitnah karena seseorang dengan hartanya? Bukan. Fa'anil fitnatil lati tas'aluna anha. Lalu fitnah apa yang kau tanyakan, hai Umar? As'alukum anil fitnatil lati tamuju kamaujul bahri. Kamaujil bahri. Aku bertanya pada kalian tentang fitnah yang datangnya seperti ombak di lautan, datang tanpa henti. Itu yang ditanyakan Umar. Maka Huzaifah mengatakan, oh aku hafal tentang hadis itu. Nah, kemudian
Umar berkata, "Baina tilkal fitnah wa bainana hijabun?" Apakah ada hijab yang membatasi antara kita dengan fitnah itu? Ada. Bahkan ada pintunya. Wa hunaka bab bainahuma. Dan di antara keduanya ada pintunya. Kata Huzaifah. Kemudian Umar bertanya, "Adzalikal bab yuftah au yukassar?" Apakah pintunya itu dibuka atau didobrak? Huzaifah mengatakan bal yukassar, bahkan pintunya itu didobrak. Wajadtu idan, syukran, assalamualaikum. Pergilah Umar. Para tabi'in bingung. Ya Huzaifah jeung Umar ngobrol naon? Fitnah, siga ombak, aya hijab, aya pantona didobrak. Ini tuh Umar, naon maksudnya? Jadi para sekalian, sepeninggal Rasulullah akan ada banyak fitnah melanda umatnya. Namun ada hijab antara fitnah tadi dengan umat Islam, di mana pintunya itu didobrak. Iwafillah, kalau pintu dibuka tutup dengan menggunakan kunci, bisa berfungsi lagi tidak? Bisa. Dibuka pakai kunci, bisa ditutup, bisa dikunci lagi. Pintu itu tetap utuh. Tapi kalau didobrak, pintunya rusak. Bisa berfungsi lagi tidak? Tidak. Dan pintu itu adalah Umar bin Khattab. Pintu itu adalah Umar bin Khattab. Kemudian para tabi'in bertanya pada Huzaifah, "Hal ya'lamu li anna dzalikal bab huwa? Innahu dzalikal bab?" Apakah Umar tahu kalau pintu itu adalah dirinya sendiri? Ya, Umar faham kalau pintu itu adalah dirinya. Apa yang disabdakan Rasulullah terbukti. Dimulai dari Umar bin Khattab sampai Turki Utsmani habis, suksesi kepemimpinan umat Islam di muka bumi diganti melalui pembunuhan. Umar bin Khattab meninggal dibunuh sama Abu Lulu'ah. Umar diganti Utsman. Utsman dibunuh sama orang-orang munafik, di antaranya dari Mesir, atas hasutan siapa? Pendiri pencetus akidah Syiah, Abdullah bin Saba, Yahudi dari Yaman. Kemudian Utsman diganti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dibunuh sama Ibnu Muljam, namanya bagus, Abdurrahman bin Muljam. Ali bin Abi Thalib diganti sama Al-Hasan diracun. Diajak ngopi, ternyata kopinya ada sianida. Ya. Dan Al-Hasan wafat di hari yang kelima setelah diracun. Di hari beliau wafat, itu semua usus besarnya muntah tuh, keluar. Beliau memuntahkan usus besarnya. Al-Hasan diganti Al-Husain. Al-Husain dibunuh di Karbala hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun ke-61 Hijriah. Tahun 61 Hijriah. Hari Jumat 10 Muharram 61 Hijriah. Hari Rabu dikepung di Karbala tanggal 8, tanggal 9 di ultimatum. Kemudian tanggal 10 Muharram hari Jumat dibantai dari pagi sampai asar. Ya. Ini perselisihan. Setelah Al-Husain pun begitu. Muawiyah bin Abi Sufyan mati dibunuh. Yazid dibunuh sampai kepada Sultan Turki yang terakhir dibunuh. Ini menjadi satu isyarat bagi kita betapa fitnah ini dahsyat menimpa umat akhir zaman setelah Rasulullah SAW. Itu fitnah ahlas. Jadi melanda umat Rasulullah setelah Rasulullah wafat dari Umar sampai Al-Husain. Yang kedua fitnah sara. Fitnah sara artinya fitnah kesenangan. Disebut fitnah sara karena umat Islam sudah kaya raya dan sudah berkuasa di muka bumi. Dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai Turki Utsmani. Itu fitnah sara. Kan umat Islam sudah kaya raya dan berkuasa. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan fitnah itu yaitu fitnah kemudian muncul fitnah sara, kotoran atau asapnya berasal dari kaki seseorang dari ahlul baitku. Ia mengaku dariku, innahu yazumu annahu minni. Dia mengaku kalau dia berasal dari keturunanku ahlul bait. Ya.
Falaisa minni, padahal dia bukan ahlul baitku. Jadi fitnah sarro ini diciptakan oleh seseorang yang mengaku ahlul bait padahal bukan ahlul bait. Nanti kita bedah bahwa kenapa Rasulullah mengatakan demikian. Fa inna waliyyi alladziina yattaquna billah. Karena ahlul baitku, waliku adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oh, berarti orang yang mengaku ahlul bait ini tidak disebut orang yang bertakwa. Inilah yang dimaksudkan Syiah oleh Rasulullah SAW. Mengaku ahlul bait. Dan kenapa Rasulullah mengingkari mereka bukan ahlul bait? Karena bukan keturunan Rasulullah SAW, tapi keturunan dari Persia. Siapa yang dimaksudkan? Baik, Ibu Rahmatullah. Sampai situ. Nah, dari sini mulai diisyaratkan Rasulullah SAW akan munculnya Syiah yang mengaku ahlul bait. Kenapa Rasulullah tidak menerima pengakuan dia sebagai ahlul bait? Ibu Rahmatullah. Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar bin Khattab inilah yang berhasil meruntuhkan kekuasaan blok barat dan blok timur. Di blok barat ada Romawi. Ciri Romawi kalah, Yerusalem, Al-Quds jatuh ke tangan umat Islam. Saat itu Umar bin Khattab sendiri yang datang ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu Masjidil Aqsa dipegang oleh orang-orang Nasrani, dipimpin oleh seorang pendeta yang bernama Sophronius. Ketika pasukan kaum muslimin menguasai Al-Quds, Sophronius mengatakan, aku tidak akan menyerahkan kunci Al-Quds, Al-Aqsa, kecuali Umar datang sendiri dan langsung menerima kunci ini dari tangan saya. Ya. Maka disampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Umar bin Khattab datang sendiri ke sana. Ada tidak jauh dari Masjidil Aqsa, apabila ada ke sebelah, ke arah Babul Hittah, ke sebelah utara pelan sekalian. Itu para balo akan sampai kepada satu tempat yang sekarang dibangun masjid, namanya Masjid Umar. Nah, di situ ada perjanjian Umayyah. Di tempat itulah Umar bin Khattab menerima kunci itu dari pendeta Sophronius. Di depan Masjid Umar itu ada sinagoga. Di sampingnya, di depannya ada gereja. Jadi kalau di masjid itu azan, gereja bunyi lonceng. Orang Yahudi baca, niupkan trompet. Jadi di masjid azan, di gereja lonceng, Yahudi trompet. Itu terjadi di sana. Ya, itulah Masjidil Aqsa, itulah Palestina. Nah, kemudian blok timur itu ada Persia. Saat itu rajanya bernama Yaddajirb. Bisa nulisnya? Yadjirb, Yaddajirb. Nah, kalah tuh dalam perang Qadisiyah. Yaddajirb mati. Nah, dia meninggalkan 3 orang putrinya, anaknya 3 perempuan. Ali bin Abi Thalib diam-diam memerdekakan 3 anak Yaddajir ini, perempuan semua, dengan harga tinggi. Umar bin Khattab memerintahkan, mereka anak raja, merdekakan mereka dengan harga tinggi untuk menghormati mereka. Diam-diam Ali bin Abi Thalib memerdekakan 3 putri raja ini. Ali berterima kasih pada Umar, maka satu dari putri raja Persia dinikahkan kepada Abdullah bin Umar. Yang kedua dinikahkan kepada anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu Muhammad Al-Hanafiyah, anak tirinya Ali. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, istrinya dinikahi sama Ali. Ya, maka Muhammad ini menjadi anak tiri Ali. Karena di dalam Islam, istri khalifah itu hanya bisa, jika dia jadi janda, harus ditikah hanya bisa oleh khalifah lagi. Istri amir hanya sama amir lagi. Istri ustad sama ustad lagi. Jadi kalau ada janda istri ustad, kasih tahu saya. Ya, nggak nanti saya umumkan. Ada istri saya. Baik, maaf iklan. Nah, kemudian
Yang ketiga, dinikahkanlah dengan Husain. Yang ketiga, dinikahkan dengan Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sinilah lahirnya klaim Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait versi Syiah bukan dari Al-Hasan. Al-Hasan tidak punya istri orang Syiah, semuanya Arab. Sementara istri orang Persia Al-Husain. Nah, Ahlul Bait versi mereka adalah dari Al-Husain. Jadi bukan keturunan Rasulullah, tapi keturunan Raja Persia. Makanya Rasul menolak menyebut mereka Ahlul Bait. Baik, Bapak-Bapak, dari sini sudah mulai terlihat Rasulullah mengisyaratkan ada sekelompok orang dan dialah pencipta fitnah. Dan ini terbukti. Terbukti bahwa mereka menimbulkan fitnah. Dan inilah fitnahnya. Yaitu tepatnya pada tahun 294 Hijriah. 20.000 kaum muslimin dibantai oleh Syiah Karamitah. Baru pulang ibadah haji. Bahkan miliaran dinar mereka rampas dan kiswah Ka'bah dirobek-robek. Hajar Aswad dicuri. Ini perilaku Syiah Karamitah yang mengaku Ahlul Bait. Untuk demikian, baik kita lihat tayangannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang selalu satu ini, Bapak sekalian. Kita lihat tayangannya. شبكة الآن تقدم لكم جرائم الرافضة عبر الأزمنة والعصور. الرافضة Al-Qaramitah pada masa kekhalifahan Abbasiyah Syiah merajalela. Pada tahun 294 Hijriah, suku Al-Qaramitah yang bermadzhab Syiah membunuh orang-orang yang sedang pulang dari Mekah seusai menunaikan ibadah haji. Para wanita Qaramitah Syiah pun ikut andil dalam pembunuhan tersebut. Terhitung lebih dari 20.000 orang mereka bunuh dan lebih dari miliaran dinar mereka rampas. Kemudian mereka juga menyerang dan membunuh sejumlah besar kaum muslimin di Ka'bah. Kurang puas dengan aksi yang mereka lakukan, mereka juga merobek-robek kain penutup Ka'bah dan mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah. Hal itu mereka lakukan karena mereka berkeyakinan bahwa Mekah dan Ka'bah bukanlah tanah haram. Mekah dan Ka'bah tidak mempunyai kelebihan bagi mereka. Menurut mereka, Karbala lebih mulia daripada Makkah dan makam Husain lebih mulia daripada Ka'bah. Ya, baik. Ibu terlihat tadi tayangannya? Ya. Tidak terhalang oleh saya? Tidak. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bukti kekejaman pertama kali dari sekte Syiah. Ya, dari sekte Syiah. Saya tidak menyebutkan mereka agama. Karena mereka susah untuk disebut sebagai agama. Karena secara logika sehat pun tidak bisa diterima dan tidak bisa difahami. Banyak hal-hal yang menjadi dogma akidah Syiah ini, dia tidak bisa difahami oleh akal kita. Ya. Baik, Bapak bagi ikhwan-ikhwan yang ingin berkunjung ke tempat di mana Umar bin Khattab menerima kunci dari Pendeta Sophronius, insyaallah pada tanggal 3 Maret 2021 saya akan berangkat bersama Dago Wisata. Nah, insyaallah nanti Dago Wisata akan memfasilitasi kami. Kita langsung kajian dari nol, Allah menurunkan Nabi Adam sampai kepada nanti Imam Mahdi, minal bidayah ila nihayah. Bapak Ibu yang tertarik, insyaallah selama 15 hari, 13 atau 15 hari kita akan kajian ke sana, termasuk nanti kita akan ke
titik yang tadi saya sebutkan. Termasuk nanti kita akan silaturahmi dengan Fir'aun ya. Bapak Ibu tanggal 3 Maret 2021. Jadi ada beberapa bulan untuk Bapak Ibu nabung. Informasinya nanti bisa dilihat di depan, ada ini iklan sebentar. Ini sponsor. ada stand di sana Dago Wisata. Kenapa kami bekerjasama dengan Dago Wisata? Karena travel ini pernah difitnah Syiah. Saya sendiri sempat mendengar dan menyimpan framing itu, bahwa di travel ini ada Syiah. Karena kerjasama dengan ya pesantren yang terindikasi Syiah. Tapi alhamdulillah saya sudah klarifikasi dan sudah bertemu dengan pendiri dan pemiliknya, ternyata bukan, itu fitnah. Nah, maka untuk membuktikannya saya berangkat menggunakan travel ini. Maksud saya bersama travel ini. Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasinya bisa lihat di depan insyaallah. Ya, atau ini bisa dibagikan? Ini kan, silakan. Ya. Nanti ya bisa dibagikan. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah insyaallah nanti kita akan kajian dari mulai Nabi Adam sampai Imam Mahdi nanti, sampai hari kiamat. Dari A sampai Z kita kajian di sana. Di tempat di mana Allah mengutus para nabi dan rasul. Jordan, Palestina, Mesir, baru Madinah, lalu Mekah. Yang berakhir nanti di Indonesia. Kenapa berakhir di Indonesia? Karena Indonesia akan memimpin kebangkitan Islam. Amin. Ya, di saat itulah COVID-19 selesai. Baik, mohon maaf iklan. Sampai mana tadi? Baik, Bapak Ibu sekalian, nah itu fakta kekejaman Syiah Qaramitah. Pertanyaannya, kapan Syiah muncul? Dan apa itu Syiah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu kisah. Pernah mendengar sosok tokoh yang luar biasa? Sebelum Zakir naik, ada tokoh yang hampir sama. Ustadz Ahmad Didat ya. Beliau dari Afrika Selatan. Dulunya tukang sol sepatu kalau nggak salah ya. Ya, tapi beliau luar biasa cerdas sehingga akhirnya beliau habis waktunya untuk berdakwah sampai wafatnya. Nah, Syekh Ahmad Didat ini pernah diundang oleh ulama-ulama Syiah. Saya nggak bisa nyebut ulama ya, pendeta Syiah. Ya, karena nggak bisa disebut ulama karena Syiah ini lebih kepada agama. Pendeta Syiah lah. Waktu itu beliau sengaja datang terlambat. Ketika sampai di tempat di mana beliau akan masuk ke ruangan, beliau membuka sendalnya. Sendal yang kanan dihimpit di ketiak kiri, sendal yang kiri dihimpit di ketiak kanan. Lalu masuk ke dalam ruangan. Mohon maaf bapak-bapak, syekh, wahai para syekh sekalian, mohon maaf saya terlambat hadir karena ada keperluan. Semuanya ketawa. Loh, kenapa ketawa? Syekh, itu sendalnya nggak usah dibawa ke ruangan. Ya, lagian ngapain itu sendal dihimpit pakai ketiak dibawa ke dalam? Udah simpen di luar aja, nggak akan hilang. Lalu kata Syekh Ahmad Didat, loh, apakah tuan-tuan lupa? Seperti inilah orang-orang Syiah perilakunya di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah SAW masih hidup, orang Syiah kalau masuk ke majelis itu sendalnya dibawa ke dalam seperti ini. Ketawa mereka. Oh, ngawur saya ini. Mana ada Syiah di masa Rasulullah? Kata mereka. Ya udah selesai kalau gitu. Pamit, gak jadi tuh debatnya. Udah terjawab sama mereka sendiri. Mereka keceplosan mengatakan yang kejujuran, yang kebenaran yang sesungguhnya, bahwa di masa Rasulullah SAW tidak ada Syiah. Betul. Kalau di zaman Rasulullah tidak ada, berarti bid'ah. Bukan hanya sebatas bid'ah, tapi fitnah kepada Rasulullah SAW. Tadi dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, man ibtada'a fil islami bid'atan yarawha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatan. Barang siapa yang mencari perkara baru di dalam Islam lalu dia mengklaim ini benar, ini sahih, ini hak, maka sungguh dia telah memfitnah Rasulullah SAW. Muhammad telah mengkhianati risalah. Kalau Syiah itu Islam, kenapa Rasul tidak mengajarkan pada kita? Betul tidak? Nah, ini Rasul selesai sebetulnya pembahasan. Berarti kajian kita selesai. Baik, Bapak. Nah, kemudian yang kedua, ini saya perlihatkan satu tayangan lain. Dan ini yang sekarang ini maksudnya kekinian di zaman kita. Ahmad Didat sebetulnya zaman kita juga, tapi beliau sudah meninggal dunia.
Mungkin ini pernah dilihat para bolos sekalian, tapi nggak apa-apa, kita perlihatkan lagi. Ini ceramahnya Benyamin Netanyahu maksud saya, keceletot. Maaf ya kalau keceletot, jangan diambil hati. Benyamin Netanyahu. Tahun 2012. Dia ceramah di depan Knesset. Knesset ini parlemennya Israel. Saat itu dia sudah terpilih menjadi Perdana Menteri yang periode yang ketiga. 2 kali sudah, lalu diganti oleh Ehud Barak dari Partai Buruh, lalu oleh Ariel Sharon. Kemudian dari Ariel Sharon mati, diganti sama Ehud Olmert. Baru di pemilu lagi dia menang lagi. Nah, dia ceramah setelah menang. Ini ceramahnya 21 menit tapi diringkas menjadi 2 menit. Saat itu saya ingin menanyakan ini kepada Syekh Ali dari Qatar. Waktu itu beliau datang ke Bandung, cuma saya tidak sempat bertemu. Saya lama menunggu karena keburu kajian harus saya hadiri, maka saya titip pesan sama teman-teman. Tolong ceritakan sama Syekh Ali dari Qatar ini. Ini terjemahnya betul nggak dengan apa yang diucapkan oleh dia? Syekh Ali mengatakan benar. Beliau pintar bahasa Ibrani dan ini bahasa Ibrani dan terjemahnya benar. Jadi subtitle ini benar Pak sekalian. Bisa dilihat subtitlenya? Ya. As-Sayyid Ar-Rais Tahyah, yang saya hormati Rais, ya ketua parlemen Knesset Tahyah yang saya hormati. Ini dia. Ehud Olmert. Ini Tzipi Livni, Menteri Luar Negeri zaman Netanyahu, dan dia mencalonkan jadi Perdana Menteri tapi tidak terpilih. A'dha'ul Majlisi Tahyah, para anggota parlemen yang saya hormati. Wadi akulu li Syiah Ramadan Karim. Maunya saya ingin mengucapkan pada orang-orang Syiah Ramadan Karim. Wilujeng ibadah saum Ramadan, maksudnya begitu. Maunya sih ngomong gitu. Cuman, berarti ada cumannya kan? Cumannya apa, Bang? Basun adri annakum ma tasumun. Walaupun saya tahu sebetulnya kalian enggak pernah saum. Kalau kalian saum, saya ucapkan Ramadan Karim. Ya, kalau di Timur Tengah, di Arab kayak gitu. Ibadah Ramadan datang, bulan Ramadan datang, mereka mengucapkan Ramadan Karim. Ya mabrukun anta fi hadzal syahr. Ya barakallahu fiikum. Kullu amin wa antum bi khair. Orang Arab bisa mengatakan begitu. Nah, aku inginnya mengucapkan Ramadan Karim pada orang Syiah, tapi sayang, aku tahu kalian tidak saum. Ini fakta ya. Ada sebuah kampus di Kota Bandung. Ini kampus ini cukup terkenal. Kampus ini akan mengadakan Tabligh Akbar menyambut Ramadan. Yang ceramah ini adalah tokoh Syiah Indonesia. Namanya tahu ya? Siapa namanya? Namanya belakangnya sama dengan saya. Siapa? Itu dia namanya. Siapa, Bu? Ya, itu. Sebutin jangan. Ya. Namanya gitu. Nah, ini kan cerita. Beliau datang, dia datang dengan orang Iran 2 orang. 2 orang Iran ini pakai kaos putih, oblong putih, ada lambang kepala kelincinya. Itu simbol playboy ya. Ngerokok di bulan Ramadan. Dan tokoh yang satu ini mau ceramah tentang keutamaan saum Ramadan. Orang Irannya ngerokok. Datang. Panitianya bingung. Mau ceramah tentang saum Ramadan tapi dia mengatakan, "Basun adri annakum matasumun," walaupun saya tahu kalian tidak saum. Ini kata Benyamin Netanyahu. Ma yajri bil Iraqil yaum amrun khatir.
Apa yang terjadi di Irak ini adalah memang perkara yang mengkhawatirkan. Apa maksudnya? ISIS. Ini lagi rame-ramenya ISIS dia ceramah. Ana utalibu bijimayatir rawafid. Saya menuntut kepada jamaah rawafid. Rawafid itu jamak taksir dari rafidah. Dari kata rafadha yarfadu rafdan, rafidun. Artinya menolak. Orang yang menolak disebut rafidah. Lebih dari 2 orang rawafid jamak taksir. Kenapa mereka disebut rafidah? Ini sebutan bagi Syiah yang ada di Iran. Syiah Isna Asy'ariyah, Syiah Imamiyah. Karena mereka menolak Quran kita, mereka menolak hadis kita, mereka menolak akidah kita, mereka menolak sahnya Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, menolak apapun dari kita. Maka mereka disebut Rafidah. Pusatnya di Najaf, Irak. Namun kemudian Persia, Iran mengklaim pusatnya di Qum. Sekarang sebetulnya pusat pengkaderan Syiah di dunia pertama kali itu bukan di Qum, tapi di Najaf, Irak. Khomeini lulusan Najaf. Dari Suriah ada, sebelum Khomeini ada yang bernama Muhammad bin Nusair an-Numairi. Di zaman Palestina masih satu wilayah Syam, sebelum pecah. Saat itu Palestina masih dikuasai Turki Utsmani. Nah, ada tokoh Syiah dari Suriah, seniornya Khomeini, bernama Muhammad bin Nusair an-Numairi. Dialah yang membantu Prancis membantai Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. 3 hari 3.600 orang meninggal dunia. Berarti 1 hari berapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah 1.200 dibantai. Ini jahatnya Syiah yang dipimpin oleh Muhammad bin Nusair an-Numairi. Mereka menyebut sekte Syiahnya Nusairiyah, yang membantai Suriah sampai hari ini. Ya. Mereka lah yang mempertuhankan Bashar Assad. Ya, mereka menyembah Bashar Assad karena mereka mengklaim Bashar Assad adalah reinkarnasi dari kemuliaan Ahlul Bait. Semua kemuliaan Ahlul Bait lahir pada pribadi Bashar Assad. Baik, saya perlihatkan. Itu pasukan yang mata Allah. Mereka melakukan ini sesatnya Syiah Nusairiyah, dan mereka diciptakan oleh Muhammad bin Nusair an-Numairi pada tahun 1916. Lalu kemudian mereka mendirikan partai karena harus berkiprah pada politik. Ketika Prancis pergi pulang kampung, maka Suriah diberikan kepada Syiah ini.
Karena mereka harus bergerak di bidang politik, maka mereka membentuk partai yang menjadi agama mereka, yaitu Partai Ba'ath. Ya, dan partai inilah yang mengusung Hafid al-Assad, ayah dari Bashar Assad, yang menjadi pemimpin Suriah pertama. Sejak saat itu sampai hari di Suriah kacau, Bapak sekalian. Baik Bapak Ibu yang Allah. Nah, dari sini kita tahu dan melihat bahwa Syiah tidak ada di masa Rasulullah. Dan Syiah ini didirikan oleh Yahudi. Secara ideologi, Syiah diciptakan oleh sosok yang bernama Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang dia dendam kepada umat Islam. Kita tahu orang Yahudi ini dendam sama umat Islam. Kenapa? Begini para sekalian, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, itu disebutkan jumlah Nabi ada 124.000 orang. Ya, 124.000 orang. Dari 124.000 orang, ada 315 yang menjadi Rasul. Nah, dari 124.000 orang Nabi dan Rasul, cuma 12 yang bukan Bani Israel. Siapa saja? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Sis juga bukan ya? Nabi Sis tapi tidak dihitung. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, 8. Ya, kemudian Nabi siapa lagi? Oh ya, Nabi Sis dihitung 10. 11 Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi siapa yang bukan Bani Israel? Pokoknya 12 para muslimin. Artinya berapa sisanya? 123.978 orang itu Bani Israel semua. Jadi hampir 98%, hampir 98% Bani Israel. Dari mulai Nabi Yusuf kan putra Nabi Yakub. Nabi Yakub gelarnya Israel, anaknya Nabi Israel berarti Bani Israel. Nabi Yusuf sampai Nabi Isa itu Bani Israel. Nah, maka mereka berpandangan Nabi yang terakhir setelah Nabi Isa pun pasti Bani Israel. Bahkan Allah ceritakan itu sifat-sifat Nabi yang terakhir yang bernama Ahmad. Di dalam Taurat ceritakan, dalam Injil diceritakan. Dan mereka membanggakannya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal sama Nabi yang terakhir ini sebagaimana mereka kenal sama anak mereka sendiri. Dan mereka membangga-banggakannya dan menjelek-jelekan orang Arab. Kami bangsa mulia, lihat para nabi dari kami semua. Arab mana yang jadi nabi? Kalian kecil, hina di mata kami. Ternyata Nabi yang terakhir dari bangsa Arab. Dari 12 Nabi yang bukan Bani Israel, 4 Nabi dari bangsa Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, dan Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Nabi terakhir lahir dari Nabi Muhammad, Allah hokta Bani Israel, Yahudi itu. Ya, di bangsa Arab. Ya, di Indonesia. Seperti itu orang-orang. Maka bencilah mereka pada Nabi Muhammad. Kebencian inilah yang mereka wariskan secara turun-temurun sampai kepada sosok yang bernama Abdullah bin Saba. Apalagi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu Madinah baru selesai pilkada. Madinah baru selesai pilkada. Yang terpilih jadi gubernur adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Yahudi. Kalau nggak salah dari Quraisyah. Karena di Madinah ada 3 suku Yahudi, Quraisyah, Qainuqa, Bani Nadir. Baru saja disahkan jadi gubernur, siapa? Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum dakwah. Satu persatu tokoh-tokoh besar Madinah masuk Islam. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah di tahun ke-13 Bi'sah, 13 tahun setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau hijrah ke Madinah, hampir 90% orang Madinah masuk Islam, ikut kepada Rasulullah Muhammad. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ngegel curug. Karena yang mereka ikuti bukan dia, tapi Nabi Muhammad. Ibarat gubernur mereka pilih,
semua rakyatnya ikut imam besar, bukan ikut presiden. Salah ngomong saya. Ibarat gitulah. Maka jadilah Abdullah bin Ubay seorang raja tanpa tahta, penguasa tanpa raja tanpa mahkota, penguasa tanpa tahta. Maka Abdullah bin Ubay pura-pura masuk Islam. Itulah awal mula tokoh munafik yang sangat keras ada di Madinah. Abdullah bin Ubay. Nah, ternyata Abdullah bin Sabah juga sama. Kalau Abdullah bin Ubay dari Madinah, Abdullah bin Sabah dari Yaman. Dia inilah yang benci sama Rasulullah SAW, dan dia ingin mengadu domba umat Islam, para sahabat. Maka dia membuat trik. Triknya apa? Dia menciptakan hadis-hadis palsu yang isinya mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya. Kekacauan yang hari ini terjadi di Mesir, hari ini terjadi di Suriah, hari ini terjadi di Irak, hari ini terjadi di Yaman, seluruhnya adalah kekacauan yang diturut oleh Irak. Tidak ada kekacauan Syiah yang ada di muka bumi melainkan Iran disebabkan semua itu. Perang kita melawan Iran, maka seluruh Syiah yang ada di muka bumi terlibat dalam peperangan itu, dan seluruh Sunni yang ada di muka bumi mau tidak mau terlibat dalam peperangan ini. Kehadiran ajaran Syiah berpotensi untuk terjadi konflik paripurna di negeri ini. Sampah-sampah akan terjadi di seluruh negeri kalau terus pemerintah dan aparat membiarkan berkembang biak. Saya seorang mukmin, silakan hina saya. Saya perlu lunahi dosa saya. Tapi jangan pernah sekali-kali menghina kesucian agama saya. Sekarang orang-orang Syiah menghina kesucian agama. Kalau tidak ada saya bebas. Kata NKRI sebagai negeri ahli sunnah wal jamaah. Hanya kita serukan kepada Presiden Indonesia dan pihak keamanan supaya menangkap semua agama yang ada. Lihatlah Bahrain, lihatlah Irak, lihatlah Suriah, lihatlah Libanon, lihatlah Yaman. Tidak ada negara yang bodoh tidak aman kecuali di situ ada gerakan Syiah. Pasti negara itu terjadi gerakan-gerakan separatis, teroris dan revolusioner. Baik, itu tokoh-tokoh yang tergabung pada dalam Dewan Pakar Syiah yang dipimpin oleh Pak Kiai Haji Atian Ali Al-Hidayah Hafizahullah. Ya, Hafizahumullah. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yuhafillah rahimakumullah. Nah, kapan awal mula munculnya Syiah? Ya. Pertama kita bahas dulu apa itu Syiah. Syiah diambil dari kata syaya'a yushayyu syia'an wa syuyu'an. Artinya tabi'u, yaitu yang mengikuti. Ya, yang mengikuti. Yaitu arti dari kata Syiah. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, Syiah itu adalah kullu man tawalla aliyan wa ahla baitihi fahuwa Syiah. Siapapun yang loyal kepada Ali, patuh kepada Ali bin Abi Thalib dan ahlul baitnya dan keluarganya, itulah disebut Syiah. Definisi ini para mulai bisa lihat di dalam kamus bahasa Arab Profesor Ahmad Mansur Munawir dalam kitab dalam kamus bahasa Arab Al-Munawir. Ya. Halaman 809. Ya, rahmatullah. Tadi kita bahas tentang suksesi kepemimpinan di dalam Islam.
Sepeninggal Rasulullah SAW, fitnah pertama yang menimpa sahabat ini adalah di bidang imamah dan imarah, di bidang kepemimpinan. Ya, belum ada fitnah yang lain. Fitnah yang melanda para sahabat adalah fitnah kepemimpinan. Ya, di mana dari masalah kepemimpinan inilah kemudian muncul fitnah-fitnah yang lain. Fitnah yang kedua setelah fitnah kepemimpinan adalah fitnah ukhuwah. Kita lihat ketika Ali bin Abi Thalib, ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin, dibunuh. Utsman bin Affan mengganti, dibunuh. Ya, pembunuhan Utsman ini yang menimbulkan fitnah yang dahsyat. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib enggak mau dibayat menjadi khalifah. Ali menolak, sempat ngurung diri di rumah, enggak mau keluar rumah. Namun keadaan makin kacau hingga pada akhirnya keluar Al-Hasan dan Al-Husain mendesak Ali bin Abi Thalib. Sudahlah ayah, kita perkecil fitnah ini. Mari kita keluar dan kita terima apa yang menjadi kepercayaan dari umat Islam. Terimalah baiat mereka. Maka Ali pun berbaiat. Dibaiat menjadi khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Muawiyah bin Abi Sufyan enggak mau baiat sama Ali bin Abi Thalib. Abu Muslim datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, "Ya Muawiyah, innal muslimina, inna ummatal islamiyah yubayyuna aliyan khalifatan rabi'atan min khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Falima tubayyuh?" Wahai Muawiyah, umat Islam sedang beramai-ramai berbaiat kepada Ali sebagai khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Kenapa anda tidak berbaiat? Muawiyah mengatakan, "Ya Abu Muslim, engkau tahu Utsman bin Affan adalah sepupu saya. Dia adalah saudara saya, sepupu saya yang paling saya cintai. Tapi dia mati dibunuh. Dan orang-orang yang membunuhnya dibiarkan gentayangan ke sana kemari. Aku sakit hati. Apa hina, apa rendah Utsman di mata Ali? Kenapa Ali tidak menghukum mereka?" Ali bin Abi Thalib sudah menyampaikan kepada Muawiyah, "Baiat dulu kepada saya, lalu saya hukum untuk mereka pembunuh Utsman." Tapi Muawiyah menolak. Ternyata Muawiyah lebih ingin memimpin. Ketika Fathul Mekah terjadi, kaum muslimin masuk ke kota Mekah, Muawiyah dan Abbas bin Abdul Muthalib duduk berdampingan. Muawiyah bilang sama Abbas, "Hei Abbas, sekarang kerajaan keponakanmu Muhammad telah besar sekarang. Kerajaan keponakanmu." Abbas bin Abdul Thalib, paman Rasulullah, bersabda, "Innahu laisa bimulkin." Itu bukan kerajaan, itu nubuah yang Allah berikan pada umat ini. Maka apa kata Muawiyah? "Ama ana faqad raditu bimulkin." Aku lebih ridho menjadi raja ketimbang khalifah. Nah, sudah kelihatan sejak Rasulullah masih hidup, Muawiyah ingin menjadi raja. Ini alasan yang lain menurut saya kenapa Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali. Maka Muawiyah pergi ke Suriah, di Damaskus mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Pecahlah kepemimpinan. Bentar, iklan. Aduh, mohon maaf. Pecah kepemimpinan. Nah, ini fitnah yang pertama. Dan gara-gara fitnah kepemimpinan ini, para sahabat berperang. Sahabat membunuh sahabat. Krisis ukhuwah. Padahal jika persaudaraan putus, iman kita putus. Idza intahatil ukhuwah intahal iman. Apabila persaudaraan di antara orang beriman putus iman kita. Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-10. Surat Al-Fat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Ifafilan makumullah. Nah, peperangan inilah perang Siffin. Perang Siffin itu antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kubu Muawiyah dengan kubu Ali. Kemudian perang Jamal sebelumnya. Aisyah tidak terima kepada Ali yang tidak menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Maka Aisyah radhiyallahu an diikuti oleh Abdullah bin Zubair, Az-Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair juga, kemudian juga oleh Tolhah kalau tidak salah, bergabung dengan Aisyah, pergi untuk mencari pembunuh Utsman bin Affan. Sehingga terjadilah perang Jamal. Perang Jamal dan perang Siffin kedua-duanya adalah diadu domba oleh Abdullah bin Sabah. Berhasil dia. Di saat secara strategi siasah dia mengadu domba
Ali dengan kubu Aisyah, mengadu domba kubu Ali dengan siapa? Muawiyah. Dari segi ideologi akidah, dia menciptakan hadis-hadis palsu yang mendewakan Ali. Maka kemudian Abdullah bin Sabah dipanggil sama Ali bin Abi Thalib. Ya Ibn Sabah, anta qulta hakada wa hakada. Hei Abdullah bin Sabah, kamu yang bilang kalau aku ini dewa, kalau aku ini Tuhan. Betul wahai khalifah. Anda bagi saya laksana dewa. Anda hampir mendekati Tuhan. Dan saya siap menjadi Rasul Anda. Itu di hadapan Ali bin Abi Thalib dia bilang begitu. Maka Ali murka kepada si Abdullah bin Sabah ini. Wailun laka wali ummik. Cilaka sia maneh, cilaka sia indung maneh. Ikhla qaulak, cabut kata-kata kamu. Maka Abdullah bin Sabah dipenjara 3 hari 3 malam. Maksudnya dinasehatin supaya bertobat. Tapi ternyata dia tidak bertobat. Dikeluarkan dari penjara, ditanya lagi sama Ali bin Abi Thalib, dia masih kekeh seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menghukum mati Abdullah bin Sabah, dibakar hidup-hidup. Ketika hukuman mati itu akan dilakukan, pengikut Abdullah bin Sabah yang jumlahnya ternyata banyak menjerit, "Ya Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, seperti inikah balasan Anda kepada kami? Kami penduduk Kufah yang berbaiat kepada Anda, menerima Anda sebagai khalifah. Apa ini balasannya pada orang yang terbaik dari kami?" Oh, kaget Ali bin Abi Thalib, ternyata pengikutnya banyak. Maka Ali bin Abi Thalib urung menghukum mati Abdullah bin Sabah. Diusirlah Abdullah bin Sabah dari Madinah, dari Kufah dan dari Mekah. Maka pergilah Abdullah bin Sabah ke Madain. Di Madain inilah Abdullah bin Sabah mendirikan Syiah pertama kali. Maka muncullah sekte Syiah Sabaiyah. Ini Syiah pertama di muka bumi. Ya, ini awal mula munculnya Syiah. Nah, dialah yang menghembus-hembuskan kebencian kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dan semua istri-istri Rasulullah SAW. Ya, ini Syiah Sabaiyah. Kemunculan sekte Syiah Sabaiyah ini menyebar di Basrah ada, di Kufah ada, di Mesir ada, bahkan di Mekah Madinah ada pengikutnya. Bayangkan, ini gambaran buruknya situasi politik di masa Ali bin Abi Thalib. Nah kemudian ada yang tidak terima. Betapapun Abdullah bin Sabah memuliakan Ahlul Bait, ada yang tidak terima. Siapa? Kelompok yang pro kepada Muhammad al-Hanafiyah, anak tirinya Ali. Gak bisa Syiah yang benar ini. Nah, maka muncullah mereka memisahkan diri dari kelompok kaum muslimin saat itu. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, muncullah Syiah Kaisaniyah. Syiah Kaisaniyah ini mereka mengklaim bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Ali adalah Muhammad al-Hanafiyah. Karena setiap kali peperangan Ali selalu membawa Muhammad, dan panji peperangan selalu diberikan Ali pada Muhammad. Maka itu menunjukkan Muhammad mulia di mata Ali. Nah, mereka mendirikan ini. Mereka juga sama mengkafirkan para sahabat. Ini terkena pengaruh dari Abdullah bin Sabah. Yang ketiga ada Syiah Zaidiyah. Inilah kelompok Syiah yang diklaim sama dengan kita, sehingga orang-orang mengatakan tidak semua Syiah sesat, karena ada Syiah yang sama dengan kita, yaitu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini adalah kelompok Syiah yang berpihak kepada Al-Hasan bin Ali dan juga Al-Husain bin Ali serta anak-anaknya, Al-Hasan bin hingga kepada Ali bin Husain Zainal Abidin. Nah, Ali bin Husain Zainal Abidin inilah yang kemudian diklaim sebagai pemimpin yang berhak menjadi khalifah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Syiah Zaidiyah ini tidak mengkafirkan para sahabat. Syiah Zaidiyah ini paling banyak di Yaman sampai hari ini. Dan mereka ibadahnya sama dengan kita. Namun mereka mengklaim sebagai Syiah. Inilah yang menjadikan orang-orang Yaman mengatakan tidak semua Syiah sesat. Para hamba Allah, jika tidak semua Syiah sesat, berarti ada Syiah yang benar. Betul? Kalau ada Syiah yang benar, berarti di dalam Islam ada Syiah. Logikanya kan begitu. Kalau di dalam Islam ada Syiah, tunjukkan dalilnya, Quran dan Sunnahnya. Tidak ada.
Jadi tidak bisa diterima orang yang mengatakan tidak semua Syiah sesat. Hati-hati. Itu strategi mereka untuk mensiahkan kita. Baik, ada strategi mereka untuk mensiahkan kita. Ini strateginya sangat singkat sekali dan mereka masuk ke logika. Mereka tidak berangkat dari dalil, karena kalau dalil mereka kalah. Mereka mensesatkan kita dan memasukkan seseorang ke Syiah, mensiahkan kita lewat logika. Begini, di dalam sholat kita bersolawat pada Rasulullah kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawatmu, keberkahanmu kepada Muhammad dan kepada keluarganya Muhammad. Dalilnya itu. Nah, awal masuknya untuk sampai ke dalil itu begini. Kang Fahrul, yang paling tahu baik buruknya Kang Fahrul siapa? Keluarga apa sahabat? Siapa? Keluarga. Tuh. Begitu pula Rasulullah. Yang paling tahu siapa Rasulullah? Sahabat apa keluarga? Ya keluarga lah, bukan sahabat. Maka yang harus kita ikuti ya keluarga, bukan sahabat. Siapa keluarga Rasulullah? Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait yang harus kita ikuti, bukan sahabat. Nah, ini logika pertama. Yang kedua, tadi di dalam sholat kita membaca, ya Allah berikan salawat kepada Rasulullah Muhammad dan kepada keluarganya, bukan sahabat kan? Nah sekarang kita ganti, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ashabi Muhammad. Sah tidak sholat kita? Tidak sah. Ini menunjukkan mulianya keluarga Rasulullah. Oh iya juga ya. Beginilah mahasiswa-mahasiswa ini disesatkan oleh Syiah. Sampai satu orang dari jamaah saya, akhwat, itu dari Sumatera, masuk Syiah dengan cara doktrinasi seperti ini ya. Kemudian ketika masuk ke ranah keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, mereka tarik, mereka definisikan sendiri siapa Ahlul Bait. Keturunan Husain, bukan keturunan Hasan. Nah, celakanya di situ Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu hormati Allah, sudah tergambar kapan munculnya Syiah? Nah, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, bagi saya Syiah bukan Islam. Tolong saksikan, dan ini akidah keyakinan yang akan saya bawa sampai di akhirat. Syiah bukan Islam. Di hadapan saya mereka mengaku hal-hal yang tidak masuk di akal. Masih ada waktu? Baik. Ini nanti ada pertanyaan, saya closing ini yang terakhir Pak Ustaz. Ini kisah yang terakhir. Nanti kalau kita bertemu lagi, mungkin pertemuan kita akan melanjutkan materi ini. Mudah-mudahan kita banyak hal yang belum kita bahas. Kita belum membahas tentang apa itu Syiah Rafidah ya. Kemudian kita belum membahas tentang doktrin-doktrin agama Syiah. Nah, ini ada 10 akidah Syiah Rafidah. 10 akidah ini muncul di depan saya. Ceritanya begini pelan-pelan. Perasaan saya pernah menyampaikan di sini. Suatu hari ketika saya mau ke Cimahi, saya masih posisi di Bypass Soekarno-Hatta. Saya ditelepon. Ustad, pangnulungankeun Bapak Ustad, selamatkan Bapak jeung keluarga Bapak. Kunaon Pak? Ini telepon dari Majalaya. Posisi saya di Bypass mau ke Cimahi. Ditelepon dari Majalaya. Pang nyalametkeun si Neng Ustad. Kunaon kitu si Neng Pak? Pokona mah ka dieu Bapak heureut lamun ngomong dina HP mah. Datang ya Ustad ka dieu lamun nyaah ka si Neng. Allahu Akbar. Pang nyalametkeun si Neng, ieu nu diimah di ka manakeun? Saya udah nikah saat itu, anak saya udah 3 saat itu. Bingung, tapi bisa aya naon belenjang eta mah saya ke Majalaya Bapak Ibu. Begitu datang ke Majalaya, geuning teu naon sugan teh kahuruan, sugan teh kabanjiran, si Neng kudu disalametkeun. Sugan teh dititah dikawin. Pas saya datang ke sana ternyata enggak apa-apa. Bahkan si Neng ngagendong orok bayi. Neng eta putra putra Neng. Ya, sugan terek dikawin. Lalu ayahnya yang nelpon saya bilang, Ustad, sok Neng, Ustad geus aya bapak, aya si mama, aya si Ata, lanceuk Neng panggedena. Lamun Neng yakin si teh bener, dakwahan bapak jeung Ustad.
Di situ saya baru tahu, oh ternyata si Neng yang SMP-nya aktif di masjid, SMA-nya aktif di Rohis, kuliah jadi Syiah. Kuliahnya di mana? Di itulah. Saya nggak bilang ledeng ya, enggak. Ya, saya nggak bilang ledeng ya. Cuma di Ledeng, sebelah barat Darut Tauhid, itu ada Yayasan Al-Jawad. Itu pusat pengkaderan Syiah di Bandung untuk dosen dan mahasiswa. Itu para sekalian. Oh, palingan sugan terek dikawin, efeknya jadi Syiah. Dia nggak mau ngomong, ringkas cerita, Ustadz, saya nggak akan ngomong sama Ustadz. Ustadz harus dengan Ustadz lagi. Nggak, anggap aja Neng sedang memperlihatkan kebenaran Syiah. Tolong dakwai saya, demi Allah, kalau sesuai dengan Quran Sunnah, saya masuk Syiah. Saya bilang begitu. Bari jeung moal, iraha teh. Ringkas cerita dia nggak mau ngomong, maka Ustadz nanti saya telepon Ustadz kalau Ustadz saya siap. Itu hari Rabu kalau tidak salah. Hari Jumat saya ditelepon, Ustadznya siap datang. Saya datang. Saya bawa Quran oleh-oleh dari Libanon, Beirut. Ya. Kemudian saya bawa hadis oleh-oleh dari Yaman. Ini teman saya dua-duanya yang bawa. Kenapa saya Al-Quran Beirut? Karena Beirut, Libanon dipimpin oleh Syiah kan, Hasan Nasrullah. Ada gerakan partainya Hizbullah. Hizbullah apa Hizbulat? Hizbulata. Bukan Hizbullah, Hizbulata, Hizbul Uza, Hizbu Hubal. Kalau Hizbullah pasukan Allah, kalau Hizbulata pasukan Lata. Bukan pasukan Allah. Kan Syiah. Nah, kemudian saya bawa hadis dari Yaman, karena di Yaman ada tokoh Syiah yang dari Zaidiyah menjadi Rafidah. Tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah itu dirafidahkan oleh Iran. Termasuk Husain Badruddin Al-Houthi yang menggulingkan Syekh Mansur Hadi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pemimpin Yaman saat itu. Ini yang membuat saya gagal untuk studi di sana. Ya, ramai perang Ahlus Sunnah ditembak satu-satu. Ini oleh gerakan Syiah Houthiyah, pimpinan Husain Badruddin Al-Houthi. Nah, ringkas cerita para sekalian, ada ustaznya datang. Ustaz, biar dialog kita efektif, ini Qur'annya dan ini hadisnya. Silakan Ustaz. Quran surat apa, ayat berapa? Hadis dari sahabat siapa, riwayat siapa? Apa kata Ustaz tadi? Punten Ustaz, Quran kita beda, hadis kita beda. Itu kata dia. Terkejut saya. Loh, apa yang salah dengan Quran ini? Quran Anda ini tidak sama dengan Quran saya. Ini Quran sudah dikurangi oleh para sahabat. Quran yang asli itu 17.000 ayat, 90 juz. Kira 80 juz. 30 juz wae can kelar itu ngapal Quran. Orang mulai hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Iya 80 juz. Bu. Oke, saya ngapal Quran. Saya tanya, "Mana Qurannya?" "Oh, masih disembunyikan." Hah? Qurannya disembunyikan. Loh, kenapa disembunyikan? Kalau tidak disembunyikan, kalian akan merubahnya kembali. Terus dari mana kalian meyakini Syiah ini benar? Kalau Qurannya disembunyikan, Anda juga berarti belum pernah baca dong kalau begitu. Jadi makin tidak masuk di akal. Ini dalam akidah yang keberapa nih? Ini akidah yang kedua. Ini saya 10-10-nya saya tulis. Ini dari saya Ba Abdullah. 10 akidah Syiah. Ini. Kaum Syiah percaya bahwa sesungguhnya Al-Quran yang ada saat ini telah dirubah, ditahrif, dan telah ditambah, ya, ditazdid, ya, ditazid, ya. Kemudian banyak dikurangi, ditankis oleh para sahabat. Maka Al-Quran yang sekarang hanyalah sepertiga dari Quran yang asli, yang disimpan oleh imam mereka yang gaib, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Nah, jadi disembunyikannya sama Al-Mahdi Al-Muntazar, anaknya Al-Hasan, Muhammad bin Hasan Al-Askari. Jadi umurnya panjang dari zaman Al-Hasan sampai hari ini masih hidup. Itu Imam Mahdi mereka. Kernyumput nyekel Quran asli. Lalu saya tanya, kapan Quran itu akan muncul? Nanti menjelang hari kiamat. Kiamat. 80 juz disumputkan keluar menjelang kiamat. Iraha ngamalkeun anak. Mangkani 80 juz. Masuk di akal tidak? Jadi bagaimana mereka meyakini Syiah benar sementara referensinya saja Qurannya aja nggak ada. Kemudian ayatullah apa ayatul syaitan? Ayatul syaitan. Khomeini bilang tidak satu huruf pun Quran kita sama dengan Quran mereka. Oh, berarti Quran kita beda. Jadi
disebut Islam gimana? Hadis, mereka mengatakan, nah ini hadis nih. Nah, kaum Syiah percaya bahwa sunnah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terhimpun dalam kitab Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Musnad dan sebagainya, yang diyakini kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah tidak bernilai sama sekali dibandingkan sayap seekor nyamuk. Jadi mahalan keneh nyamuk tibatan sunnah nu kurang diamalkan. Astagfirullahaladzim. Ya mengajak gelut ya. Ringkas cerita masih makin tidak masuk di akal. Lalu kalian sunnahnya sunnah apa? Kami berpegang pada utsrah ahlul bait. Quran kami mushaf Fatimiyah yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib, dan hadis kami utsrah ahlul bait. Oh, kalau begitu bukan Islam. Marah dia disebut bukan Islam. Para mulu, pembicaranya panjang. Semua 10 dalil ini saya melihatnya. Mereka menyampaikannya pada saya. Dikasih cerita ya Bapak. Apa tadi? Nah intinya, Syiah ini bukan Islam. Secara ideologi diciptakan oleh Yahudi, tokohnya adalah Abdullah bin Sabah. Dan secara politik diciptakan oleh Khomeini tahun 1979. Khomeini adalah bentukan Yahudi di Najaf, Irak. Didoktrin dia dari kecil sampai menjadi syekh oleh Yahudi di Irak, Najaf. Jadi Syiah bukan dari Islam. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih dalam lagi tentang